Berikutnya kita ke Dempster Sapper. Nggak kalah sama CF, dia juga muncul di banyak judul TA. Dempster Sapper. Ntar lu kok bahasa Inggris semua ya, serem ya. Indonesianya ada nggak? Udah ada ya. Kita ke Google aja. Dempster Sapper skripsi. Adalah. Nah, ini. Masih sama ya. Jadi masih saudaraan. Diagnosa penyakit demam, Dempster Sapper, penyakit padi, Dempster Sapper, sistem pakar, kerusakan komputer, Dempster Sapper, penyakit sendi, Dempster Sapper, semuanya penyakit. Penyakit ikan, balita, semua Dempster Sapper. Kalau tadi certainty factor juga rame. Lalu apa bedanya? Kan itu yang penting. Ya, Dempster Sapper ini muncul karena di bias kita perlu bukti. Lalu di bias tidak ada dibahas enggak tahu. Harus tahu. Ya, yang tadi Gucci itu. Kalau Gucci-nya kita nggak tahu bola di dalamnya, bias sudah otomatis tidak jalan. Tapi kalau di Dempster Sapper kita bisa jalan. Itu ya. Jadi celahnya di situ. Celah bolongnya di situ ya. DST, Dempster Sapper teori, itu adalah teori bukti. Jadi di sini kita akan membuat buktinya. Membuat bukti. Bukan membuat bukti ya, menggambarkan bukti dari beberapa kemungkinan. Masih soal mengambil keputusan, tapi sekarang kita fokus ke buktinya. Ya. Masih tentang mengambil keputusan, cuma sekarang kita fokus ke buktinya. Dan kita akan masih main bilangan 0,0, itu. Ya, jadi kesamaannya di situ. Kesamaannya kita masih main bilangan 0, masih mengambil keputusan berdasarkan tidak pasti, lalu masih dia mengisi celah di bagian ketika tidak ada bukti, tidak ada hal yang kita tidak ketahui. Kita nggak tahu bola dalam Gucci-nya berapa, gitu ya. Jadi DST mengisi di situ. Saya pakai metode yang pertama. Saya kasih kamu kasus dulu, biar kamu ada bayangan. Soal DST itu serem, nggak ada angkanya. DST itu nggak ada angkanya. Beda sama CF dan bias yang terang-terangan nyebut ini peluang, lalu mungkin nggak mungkin segala macam. Di DST kita nggak ngomongin angka. Ini bahasa Indonesia ya, jadi kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada orang tabrakan. Ya. Saya cukup yakin mobil yang nabrak saya itu warnanya hitam atau coklat. Gelap lah. Mungkin hitam. Ya. Ya. Tapi bisa juga coklat. Tapi saya masih bisa salah. Itu nggak bisa diselesaikan dengan bias atau CF. Ya. Karena ada ketidaktahuan. Kalau CF kan pasti, ya positif negatif, yakin nggak yakin, sakit sembuh. Ya. Di DST ada nggak tahunya. Ini contohnya. Ya. Ada orang tabrakan, ya. Terus korbannya ngomong, ya mobilnya kayaknya warnanya coklat atau hitam. Hitam sih, tapi mungkin coklat. Tapi nggak tahu juga. Ini kalau di bahasa Indonesia kan itu jadinya. Ya. Nah, pertanyaannya sama. Keputusan apa yang harus kita ambil? Ya, jadi poin atau benang merah dari tadi masih sama. Apa yang akan kita ambil? Keputusan apa yang akan kita ambil? Kalau kayak gini ceritanya, itu yang maju adalah DST. Dempster Sapper. Ya. Anjingnya enggak mau makan. Kemarin makan sih. Ya.
Tadi kayak mau gigit orang gitu, tapi nggak jadi. Tapi nggak tahu ya malamnya. Itu DST. Ya. Kemarin batuk, mau berangkat ke rumah sakit hilang batuknya, mungkin takut sama dokter. Ya. Tapi kadang-kadang pusing, tapi kalau awal bulan hilang pusingnya. DST. DST adalah teori bukti, jadi dia akan menguatkan bukti. Angkanya muncul setelah soal cerita. Jadi kita membuat angka ini. Jadi angkanya bukan bagian dari soal, tapi dia tetap berdasarkan soalnya. Contoh, masih ingat ya tabrakan tadi? Mobilnya mungkin hitam, mungkin coklat. Ya. Tapi kayaknya bisa hitam, bisa coklat. Atau saya juga bisa salah. Biru tua, abu-abu. Ada berapa kemungkinan yang dia sampaikan? 4. Hitam, coklat, ya, tengah-tengahnya, atau enggak keduanya sama sekali. Itu dipresentasekan. Yang totalnya adalah 1. 0,4, 0,2, 0,3, 0,1. Ini kalau ditotal semua jadinya 1. Dempster Sapar biasanya lebih cocok digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang jahat atau tindakan kriminal. Contohnya kayak tabrakan ini. Jadi kalau tadi kita bicara dokter, kalau Dempster Sapar itu polisi. Kejadian kecelakaan, nggak ada yang tahu, diwawancara. Bu, yang nabrak kira-kira seperti apa ciri-cirinya? Oh, mobilnya hitam. Catat dulu, mobil hitam. Tapi kayaknya coklat sih Pak, mobil coklat. Ya. Antara kedua itu dah, bisa hitam bisa coklat. Bisa hitam bisa coklat. Tapi nggak tahu Pak ya, kan saya yang ditabrak kok Bapak nanya saya. Oh iya, berbeda. Apa yang polisi harus lakukan? Apa yang polisi harus lakukan? Ya, polisi bisa merange ini. Ya. Kalau dokter expert, polisi pun juga expert. Ya. Seberapa yakin Bu mobilnya hitam? Bisa ditanya kayak gitu. Ya. Ibu lebih yakin mobilnya hitam apa coklat? Kalau dia lebih yakin hitam, hitamnya lebih gede, coklatnya lebih kecil. Ya, di luar itu kita pakai 0,1 misalnya. Ya. Ini yang di-arrange sama polisinya. Makanya kalau orang tersangka di diwawancara, lagi di sidang, ya, polisinya sebenarnya menggali nilai ini. Ya, dia nulis nilai-nilainya itu. Oke, udah clear yang ini ya. Dari kalimat ini kita bisa mengeluarkan ini. Ya. Lalu dari nilai ini kita bisa menghasilkan ini. Soalnya nggak ada angka, penyelesaiannya ada angkanya. Di Dempster Sapar kita kenalan sama yang namanya belief, kepercayaan, ya, dan plausibility. Simpel aja. Ya, percaya mobil hitam 0,4. Percaya mobil tidak hitam. Percaya mobil hitam, percaya mobil tidak hitam. Tidak hitam yang ini. Ini masih ada hitamnya. Jelas ya? Ini masih ada hitamnya. Sehingga yang tidak hitam adalah yang ini. Jadinya 0,4. Percaya mobil coklat, yang ini. Percaya mobil tidak coklat, 0,4 tambah 0,1.
0,4 tambah 0,1. Belief. Berapa nilai kepercayaan kita? Plausibility adalah nilai yang ini, nilai yang hitam dan coklat, ditambah kemungkinan abu-abunya. Ya. Jadi 0,4 ditambah 0,2. Plausibility hitam adalah 0,4 ditambah 0,2. Plausibility coklat adalah 0,3 ditambah 0,2. 0,4-nya ditambah 0,2, plausibility coklat adalah 0,3-nya ditambah 0,2-nya. Jadi dari nilai ini, nilai range 1, kita bisa menghasilkan belief dan plausibility. Jelas ya? Agak ngebut dikit. Belief itu adalah kepercayaan. Hitam bukan hitam, coklat bukan coklat. Ya, yang bisa diambil dari hitam bukan hitam, lalu coklat dan bukan coklat. Nilai abu-abunya kita tidak perhitungkan di belief. Ya. Belief adalah nilai abu-abu ini tidak dihitung. Kalau di plausibility, nilai yang di luar itu yang tidak dihitung. Jadi kalau di belief kita menjumlahkan hitam, bukan hitam, coklat dan bukan coklatnya. Kalau di plausibility kita menghitung kemungkinan beserta dengan abu-abunya, tapi kita tidak peduli dengan ini. Jadi yang ini ditambah ini dan ini ditambah ini jadi plausibility. Sebenarnya gampang, cuma karena ngebut aja dan dari tadi sudah didumplak dengan materi, jadinya enak gitu ya. Sebenarnya gampang, orang cuma jumlahin aja. Ya. Berikutnya, apa yang bisa kita lakukan? Sebelum apa yang bisa kita lakukan, seandainya berikutnya ya, ibunya tiba-tiba keinget hal yang baru. Pak, polisi, mobilnya kayaknya bagus deh, warna hitam. Ngebut dia nabrak saya. Mobilnya mobil mahal. Ya, kita break di 0,4-nya. Mobil hitam adalah 0,4. Ya. Kita tidak mengubah nilai ini, tapi kita memecah ini menjadi hal-hal yang kecil. Oke, mobil hitam 0,25, mobil hitam dengan variasi chrome 0,05. Mobil hitam dengan engine dengan mesin yang bagus 0,1. Ini kalau dijumlah masih 0,4. Ya, dipecah lagi. Tapi dia masih mobil hitam. Seandainya nanti ada tiba-tiba keinget lagi yang lebih detail. Pak polisi, yang nabrak saya mobil hitam, bajunya warna merah. Mobil hitam dengan baju merah. Ya, kayak gitu dia. Jadi nilai mobil hitamnya di break. Seandainya ada penambahan atau pemunculnya bukti baru. Yang lain masih 0,3, 0,2, 0,1. Ini penyelesaiannya. Selesai sampai di sini. Ya. Jadi seberapa yakin kita dengan bukan hitam? Ini rumusnya. Ya. Lalu seberapa yakin kita dengan hitam dan coklat? Ini rumusnya. Seberapa yakin kita dengan hitam atau coklat? Ini rumusnya. Ya. Seberapa, gimana bilang plausibility itu ya? Seberapa yakin kita dengan coklat, ya, tapi menyertakan dengan abu-abunya, ya, menyertakan dengan kayaknya hitam,
dan coklat. Nilai abu-abu itu. Ya, itu nyebutnya plausibility. Ini rumusnya dan seterusnya. Ujungnya adalah kita mengeluarkan nilai 0, juga. Ya, ujungnya. Seperti certainty factor. Kita mengeluarkan nilai 0, juga. Cuma di DST kita tidak punya bukti yang kuat. Kita hanya punya cerita. Ya, kita hanya punya cerita. Kita tidak punya format if then. If ibunya tabrakan dan mobilnya warna hitam, tidak ada. Ya. Kita tidak punya format if then seperti yang di CF. Di DST kita punya cerita. Cerita itu kita break menghasilkan nilai 0, Kalau ada bukti baru seperti ini, ya nilai yang sudah ada itu kita break lagi. Seperti itu kerjanya si DST, Dempster Solver. Anjingnya nggak mau makan, itu laporan hari pertama. Anjing nggak mau makan 0,4. Ya. Anjingnya nggak mau makan, tapi kalau dikasih susu mau. Itu setelah hari kedua gitu misalnya. Ya. Berarti anjing nggak mau makan 0,2, anjing nggak mau makan, mau minum susu 0,2. Jadinya kayak gitu. Teori bukti. Ya. Termasuk juga ketika muncul saksi baru. Kalau polisi kan biasanya gitu. Ada saksi baru dalam persidangan sehingga muncul seperti ini. Yang korbannya bilang, ya, mobilnya hitam atau coklat? Mungkin hitam. Ya, tapi kayaknya bisa coklat atau saya bisa salah. Tiba-tiba ada saksi bilang, "Bu, mobilnya biru dongker. Kehitam-hitaman gitu dah. Saya ngelihatnya. Saya ngelihat ibu kecelakaan. Tapi saya cuma saksi, saya bisa salah." Muncul saksi kedua. Bisa masuk di dumpster saver. Jadinya kayak gini. Cara bacanya, ya, ini kan menurut saksi satu, ya. Saya taruh muka saya di tengah ya. Keterangan saksi satu, keterangan korban ya, yang sudah kita petakan. Keterangan saksi lain yang kita petakan. Ya. Seberapa yakin kita mobilnya hitam berdasarkan kedua pengakuan? Sini dia jawabannya. Ini kayaknya 0,6 ya. Sorry ya, bukan 0,6. Gambarnya salah. 0,6. Saksi 2 bilangnya 0,15, korban bilangnya 0,4. Ya. Berdasarkan dua pengakuan itu, keyakinan kita menjadi 0,6. Ya. Seberapa yakin kita dengan mobil hitam atau coklat? Ya, di mana saksi 2 tidak ada bilang itu. Keyakinan kita adalah 0,45, ini nolnya lebih. 0,45. Seberapa yakin kita mobilnya adalah hitam dan biru dongker? Dikalikan sini. Semuanya bisa disinilai. Sehingga kira-kira nilai yang paling besar nanti dapat mendukung keputusan polisi. Kira-kira nilai yang paling besar yang mana? Nilai paling besarnya? Nilai paling besar ada di mana kira-kira? Nilai paling besar ada di nilai paling besar ada di mana nilai paling besarnya? Ini di sini ya? 0,75 dikali 0,1. Kan? Berapa? Jadinya 0,
3 dong. Jangan mengira nilai yang paling gede di sini dikali nilai yang paling gede di sini, jadinya nilai yang paling gede di tengah-tengah ini. Enggak. 0,75 dikali 0,4 jadinya 0,3. Karena masuk akal, satu bilang biru dongker, satu bilang hitam. Nggak nyambung. Tingkat keyakinannya menurun jadi 0,3. Ya, mau nggak mau kalikan semua. Dilihat berapa yang paling gede. Itu dumpster saver. Jadi bergeraknya dari bukti, bergeraknya dari kalimat, nggak ada nilai sebelumnya, pengakuan-pengakuan, cerita-cerita. Ya, dari cerita itulah di break oleh pakar, oleh expert, polisi, dokter, menghasilkan bilangan-bilangan, diolah lagi. Sehingga tetap akan menghasilkan nilai 0, seperti CF, yang dia menentukan keyakinan atau mengambil keputusan.